Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 OKK kelas 98 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal FAVI atau Fruit Vegetable Ice Cream. Saya dan teman saya, Amelia Nafisah, Bagus Wahyudi, Elizabeth Indah Kristanti, Fisari Damayanti. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari proposal kami ini yaitu anak-anak sulit disuruh untuk mengonsumsi sayuran, namun mereka itu gemar akan dessert seperti ice cream. Nah, mengetahui itu tuh kami mencoba membuat inovasi di mana ice cream rasa sayuran sehingga setiap anak-anak tuh tetap mendapatkan kualitas dan juga gizinya dari ice cream tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Rumusan masalah dari kegiatan ini adalah untuk bagaimana cara mengembangkan produk ice cream. Lalu yang kedua, bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari pemasaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menarik minat anak untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Lalu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui berbagai inovasi dari dikembangkannya produk ice cream. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui cara menarik minat anak untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui cara mendapatkan keuntungan dari pemasaran. Lalu manfaat apa sih yang akan kita peroleh? Manfaat yang akan kita peroleh adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam berwirausaha dan memberikan inspirasi kepada wirausahawan lainnya dalam mengembangkan produk usahanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peluang pasar. Pertama, dari segi segmen pasarnya, kami menargetkan seluruh golongan masyarakat dengan seluruh golongan ekonomi karena kami menyediakan produk dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, untuk target pasarnya, kami mengutamakan anak-anak usia 5 tahun ke atas yang biasanya sangat menggemari es krim. Lalu, untuk situasi persaingannya, penjual es krim dengan varian buah memang sudah banyak, namun masih jarang yang menjual es krim dengan rasa dan maka dari itu, kami melakukan inovasi menggabungkan kedua variasi tersebut, dan ini menjadi inovasi baru, sehingga dapat dikatakan usaha ini memiliki daya saing yang rendah dan kemungkinan besar produknya dapat terjual dalam jumlah besar di pasaran. Untuk positioningnya, kita menyediakan rasa es krim yang disesuaikan dengan selera anak-anak. Boleh, next slide. Untuk strategi pemasarannya, kami melihat dari 3 sisi. Yang pertama dari promotion, kita akan mempromosikan baik secara offline maupun online lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Lalu untuk kita mengenalkan produk pada masyarakat melalui metode mulut ke mulut, serta kami juga akan meminta umpan balik berupa review produk dari konsumen. Lalu selanjutnya ada proses ini berarti penyajian dan pengemasan produk akan kami buat semenarik mungkin sehingga menarik perhatian. Next slide. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini kita melihat dari sisi strength, keunggulan kami yang pertama adalah merupakan inovasi baru, memiliki banyak varian rasa yang unik, tidak hanya memiliki rasa, namun juga kualitas. Dari segi weakness atau kelemahannya, masyarakat masih sering berpikir 2 kali untuk mencoba produk baru. Untuk opportunity-nya, kita tidak memerlukan modal besar untuk membuat ice cream, dan kita memiliki target pemasaran yang luas karena disukai oleh berbagai kalangan. Untuk threat-nya, ide ini dapat ditiru dengan mudah, sehingga nantinya dapat menimbulkan persaingan, dan jika penyimpanan krim ini kurang tepat, es krim dapat mudah mencair. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Miss Ari. Selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Suara saya dapat terdengar? Ya. Kami pun menganalisis beberapa kelayakan usaha dari anggaran. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Ada beberapa alat yang kami butuhkan dan juga ditotalkan harganya dalam 1 tahun dan juga per bulan. Yang pertama itu 1 kompor gas, harga totalnya Rp300.000.
Lalu yang kedua, 1 tabung gas, harga totalnya Rp23.000. Lalu yang ketiga, 1 blender, harga totalnya Rp300.000. Lalu 1 mixer, harga totalnya Rp300.000. Lalu 1 timbangan, harga totalnya Rp90.000. Dan kita pun membutuhkan 3 pisau. 1 pisau berharga Rp10.000, lalu kita kalikan 3 menjadi Rp30.000. Lalu 1 panci seharga Rp10.000 dan 2 wadah seharga Rp10.000. Setelah kita totalkan seluruh jumlah harga, maka terdapat Rp1.063.000 per tahun, dan kita pun menganalisisnya untuk setiap bulan. Harga tersebut kita bagi 12, yaitu Rp88.583 per bulan. Boleh next. Lalu yang kedua, kami pun menganalisis anggaran variable cost atau anggaran yang dapat berubah. Kita dapat lihat beberapa yang kelompok kami butuhkan, baik dari buah-buahan, sayuran, dan juga bahan-bahan lainnya. Lalu kita pun jumlahkan menjadi 252.500 dalam sekali produksi. Dan yang kami butuhkan adalah menganalisis dalam sekali bulan, ketika kami kalikan 30 hari, maka terdapat harga Rp7.575.000 dalam 1 bulan. Lalu yang ketiga, analisis kelaikan usaha dalam biaya lain-lain. Yang kami butuhkan hal lainnya yaitu promosi. Kita melakukan promosi secara online dan juga offline. Maka analisis yang kami dapatkan yaitu promosi secara online yang kami butuhkan adalah kuota. Maka ada harga yang kami dapatkan yaitu Rp100.000 per bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Wahyudi. Baik, selanjutnya adalah analisis BEP atau break even point. Yang pertama, kita telah menetapkan harga jual es krim kita yaitu seharga Rp7.000. Yang pertama ada BEP harga. Jadi BEP harganya senilai Rp2.126.000. Jadi pada saat pendapatan kita sebesar Rp2.126.000 itu berarti titik antara pendapatan kita dengan titik antara modal kita impas seperti itu. Dan yang kedua ada BEP produksi yaitu sebesar 313 wadah. Jadi pada saat kita memproduksi atau menjual 313 wadah, otomatis break even point produksi kita telah tercapai seperti itu. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya adalah analisis keuntungan. Yang pertama ada biaya produksi. Dalam sekali produksi kita menghasilkan 70 kon ice cream, di mana kita membutuhkan biaya produksi sebesar Rp261.738. Sehingga pendapatan kotor yang kita dapatkan 70 dikali 7.000, yaitu harga jual dikali banyak yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan. Jadi senilai Rp490.000. Itu adalah laba kotornya. Pendapatan kotornya, sehingga laba yang kita dapatkan yaitu pendapatan kotor dikurangi harga produksi, yaitu sekitar Rp228.262 per sekali produksi. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha, yaitu langkah yang kita lakukan apabila ini berkembang seperti itu. Yang pertama ada mempertahankan keunggulan dan kualitas produk. Jadi walaupun kita telah berkembang, bukan berarti kita dapat meminimalkan atau mengurangi kualitas dari produk kita. Malah kita harus mempertahankan keunggulan, bahkan meningkatkan kualitas produknya. Dan yang kedua ada memperluas jaringan usaha dan pemasaran dalam skala besar. Yang dimaksudkan adalah dengan membangun networking secara luas, misalnya dari mulut ke mulut seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan bisa juga melalui promosi dan lain-lain. Dan yang ketiga ada membuat toko pemasaran pusat serta mengembangkannya dalam berbagai varian model. Dan yang keempat atau yang terakhir ada terus melakukan inovasi terhadap varian rasa yang ada. Jadi jika ini berkembang, kita akan melakukan eksperimen baru mengenai rasa-rasa apa yang sekiranya akan diminati lebih oleh anak-anak, sehingga itu akan memajukan bisnis kita seperti itu. Sehingga selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaannya. Jadi, pertama, kami akan berkonsultasi dengan pembimbing mengenai proses PKMK ini. Setelah selesai berkonsultasi, kami akan melakukan riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini dilakukan untuk membantu pihak manajemen. Dengan adanya riset pemasaran ini, pihak manajemen akan mengetahui apa saja yang perlu dibaiki dan strategi pemasaran apa yang belum tercapai untuk memanfaatkan peluang yang ada. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan riset pemasaran ini, baru kita melaksanakan proses pengolahan dan produksi. Lalu selanjutnya ada jadwal kegiatan.
Kegiatan yang pertama adalah mempersiapkan dan pembuatan proposal yang akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua pada bulan pertama. Lalu kegiatan yang kedua adalah perencanaan konsep dan keuangan yang dilaksanakan setiap minggu pertama pada bulan kedua sampai kelima. Lalu yang kegiatan ketiga adalah pembelian peralatan dan perlengkapan produksi yang dilakukan pada minggu kedua sampai ketiga pada bulan pertama dan setiap minggu pertama pada bulan kedua dan sampai kelima. Lalu kegiatan yang keempat adalah produksi, pemasaran, transaksi penjualan yang dilakukan mulai minggu ketiga bulan pertama sampai pada akhir bulan kelima. Lalu kegiatan yang kelima adalah evaluasi produk dan pemasaran yang dilakukan pada minggu keempat setiap bulan. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir yang akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan kelima. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fisari. Selanjutnya adalah anggaran biaya yang kami tetapkan. Ketika tadi kami sudah menganalisisnya, maka kami pun menetapkan fixed cost-nya, yaitu biaya tetap. Bisa kita lihat alat-alat yang kami butuhkan dan juga jumlah harganya. Maka kami pun menjumlahkannya, maka semuanya berjumlah Rp1.113.000 dalam 1 bulan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Elva. Selanjutnya ada variabel cost. Ini seperti harga yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah biaya yang sudah ditentukan. Yang pertama itu buah jeruk 10.000 per kilogram, buah mangga 20.000, buah sirsak 14.000, wortel 8.000, buah durian 60.000, brokoli 52.000, bayam 2.500, tomat 8.000, wadah es krim 30.000, susu cair 20.000, gula pasir 12.000, air mineral 6.000, tepung maizena 4.000, ovalet 3.000 yang ditotalkan hasilnya 249.500 per bulan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.